Tapi saya sepanjang minggu 10 hari saya bergumul supaya jiwa Israel hari ini, baik yang konsep yang level ini, sepanjang tahun ini mereka rezekinya itu tidak mampet-mampet. Rezekinya berkat Tuhan itu luar biasa. Sampai itu memberkati saya dan mereka ini, orang diberkati dan juga jadi berkat. Baik, yang menjadi penghalang Tuhan memberkatimu, menyembuhkanmu, ada orang yang sakit keluar 2 hari keluar sakit lagi, langgar rumah sakit tahun 2024. Kiranya dari penyampaian ini Bapak Ibu sehat selalu. Ya, dan yang pasti hidup kita sepindahnya manfaat manusia hidup ketika dia bisa jadi berkat bagi sesama. Ya, jadi minggu ini dan minggu depan kalau saudara mau membawa barang-barang berhalangmu, nanti kita akan doakan. Intinya diputuskan. Ya, saya tidak mau barang berhalang meskipun mahal, bernilai. Saya tidak mau. Tuhan tidak mau. Tuhanku itu kaya. Kalau dia suruh putuskan barang berharga itu, bukan dia minta supaya tidak mendatangkan celaka dan musibah untuk engkau dan keluargamu. Amin. Amin. Baiklah, saya undang Bapak Ibu sekalian dalam kasih dan berkat Tuhan. Yuk, mari berdiri bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujian ini akan menghantar setiap kita untuk datang kepada Tuhan, memberikan hidup bagi Tuhan Yesus. Kalau saudara-saudara pernah dengar pujian ini, saudara-saudara mesti ingat. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu memberikan penguatan dengan lirik pujian ini yang jadi berkat Bapak sepanjang tahun lalu. Dan juga sebelum kita nyanyikan, biar waktu Bapak Ibu nyanyikan pujian ini masuk ke dalam hati. Ya, lirik pujian ini kami tampilkan. Ya, judulnya Tuhan Tahu. Dan setiap lirik-lirik itu mengandung janji Tuhan Yesus. Saya tampilkan setiap lirik-lirik ini dan terimalah sebagai janji Tuhan buat hidupmu. Seperti pujian Saat, ya, kau perlu Tuhan tahu apa keperluanmu. Kata firman Tuhan, Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Saat kau perlu, mintalah kepada yang sanggup memberimu. Dan Tuhan berkata di 4:19, Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. Yang berikutnya, saat apa? Saat kau minta, Tuhan dengar. Apakah ini ego manusia? Apakah ini ambisi kita sebagai anak Tuhan? Tidak. Ini adalah firman-Nya. Tuhan berkata, dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya kepadamu supaya Bapa dipermuliakan. Biarlah hidup kita jadi saksi dan sikapnya Tuhan yang ketika kita minta kepadanya, Dia yang akan memenuhi apa yang kita minta. Berikutnya, saat percaya Tuhan bekerja. Amsal 3 ayat 5-6. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, saat engkau percaya
Tuhan bekerja. Yang bengkok-bengkok diluruskan, yang lemah dikuatkan, yang susah mendapatkan berkat Tuhan. Akuilah Tuhan Yesus dalam hidupmu, Dia akan meluruskan jalanmu. Next, saat menangis Tuhan tahu. Tuhan berkata, Tuhan tidak kayak manusia jahat, berkata kasih pasal-pasal pak cina-cina. Apa itu pak cina-cina? Maksudnya kato lu. Tuhan bukan manusia, bukan. Tuhan itu waktu kau menangis, Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan engkau kelegaan. Next, saat berdoa Tuhan dengar. Jika engkau berdoa, masuk kamarmu dan tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapa di surga, Dia akan melihat dan akan membalaskan, menjawab doa-doamu. Dan saat apa? Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, baik itu mungkin belum baik-baik saja ataupun dalam keadaan sangat baik, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Pujian ini saya ajak Bapak Ibu bawakan bersama-sama sambil kita siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan Yesus. Bilang kanan kiri, Tuhan tahu hidupmu, Tuhan tahu hidup kita, dan Tuhan selalu peduli. Tuhan Yesus memberkati pujian ini, menghantar setiap hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Siapa yang memberkati pujian ini? Saya. Puji syukur yuk bersama-sama kita bawakan biar setiap hati kepada Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga kuning ada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Bilang kanan kiri, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Roh Kudus, amin. Waktu yang ada di awal tahun ini, saya mau sampaikan satu renungan firman Tuhan dengan tema dosa akan. Apakah dosa akan? Saya pakai bahasa Makassar ya. Balala. Langsung tuh, yang langsung. Mau tahu aja, mau tahu banget opung. Itulah balala asal muasal kisahnya lembah Angkor. Ya, seperti apa kisahnya dan apa yang proses kita? Yuk kita baca firman Tuhan bersama-sama. Yang pertama, saya akan ajak Bapak Ibu terkasih melihat dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 mulai sampai dengan ayat yang ke-26. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dengan kebenaran firman daripadanya. Ada tertulis kitab Yosua pasal 7 26. Berkatalah Yosua kepada Akan anakku. Jadi Akan itu adalah nama seorang, ya. Jadi Akan adalah nama. Anakku,
Anakku, hormatilah Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Jadi di sini akan ini bikin salah, bikin dosa. Kita lanjut dulu ayat 26. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Tuhan Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka kuambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah akan, dan perak itu ada dibawa sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontarkan dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Sedemikian jauh pembacaan sabda firman Tuhan, meskipun ini belum lengkap. Ya, izinkan saya sampaikan sedikit latar belakang daripada kisah ini. Yosua dipercaya Tuhan memimpin Israel memenangkan banyak peperangan. Secara geografis Israel sampai hari ini tidak besar, kecil, tapi kekuatannya besar. Tuhan sertai. Demikian pun ketika dia melawan musuh-musuhnya, secara jumlah dia seringkali kalah jumlah, kekuatan lebih lemah, tapi karena diberkati, disertai Tuhan, Yosua memimpin dalam kebenaran Tuhan sertai, menang. Hingga dalam satu momen pertandingan peperangan yang mereka hadapi, satu kota, kekuatan musuh bernama Ai. Ai ini lebih kecil daripada Israel, tapi anehnya dia kalah. Dan waktu Yosua kalah, dia mulai tanya sama Tuhan, yang besar Tuhan sertai, dan kita kecil bisa menang karena disertai Tuhan. Lah ini kok yang kecil secara jumlah geografis kok malah kita kalah Tuhan? Why? Maka Tuhan menjawab, kamu ada dosa, di antaramu ada perbuatan keji yang aku tidak suka. Apa Tuhan? Tuhan bilang, waktu aku suruh kamu tumpas api, itu tumpas sama barang-barangnya. Tapi ternyata ada di antaramu dalam pasukanmu yang tergiur. Apa ini tergiur? Serakah, rakus. Nah, itulah arti kata balala. Rakus, serakah. Saya kalau pelan-pelan bilang kan gini, jangan kebalala. Di depan sini kita sudah siapin juga kirim motor, ya. Tidak terlalu banyak, tapi juga kadang-kadang saya lihat orang yang masuk berebutan, ya. Bermutar ambil boleh saja, tapi kalau bisa ya jangan dua, jangan tiga lah, satu lah kasihan. Amin. Kok boleh berkurang aminnya? Ya bilang sudahlah, daripada banyak ngomong yang salah saya ini. Selanjutnya
Ya, inilah sedikit latar belakang kisahnya dosanya Akan. Akhirnya karena dia ternyata terpincut barang-barang yang bukan haknya, dia serahkan, dia ambil, Tuhan bilang tumpah semuanya. Akhirnya itu menjadi celaka buat dia dan keluarganya. Bagi saya pribadi memang ini sangat luar biasa. Begini, Tuhan di depan engkau dan jemaatmu, umat-umat tamu-tamu yang hadir, saya katakan, sekalipun setitik debu saja Tuhan, asal Tuhan berkati, itu jauh lebih bagus daripada tampak bersinar emas, perak dan segala harta benda. Kalau itu tertutup, itu mendatangkan celaka dan kebinasaan. Baik, saya kira bagian ini selesai, ya, jelas ya, udah jelas belum? Sekarang saya ajak saudara lihat 3 ayat dari Kisah Para Rasul supaya saudara-saudara di sini mau melakukan praktek firman, dan harapan saya bahwa saya sepanjang tahun ini Bapak semua keluarga dapat betul-betul berkat Tuhan, rezeki Tuhan, anugerah Tuhan tidak tersendat. Ya, Kisah Para Rasul pasal 19, kita lihat beberapa ayat. Saya ajak Bapak Ibu undang dengan penuh kasih berdiri bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 17 sampai ayat yang 20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Di antara mereka banyak yang pernah melakukan apa? Sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Mahal. Ada kalau bilang istilah ini barang-barang keramat, mungkin ada nilainya, tapi yang pasti yang pertama kita putuskan dulu dari perjanjian, karena segala perjanjian dengan kegelapan itu akan mendatangkan tumbal, dan tumbal akan menjadi lembah air mata ketika keluarga diambil oleh roh gelap itu, karena engkau harus bayar harga. Di dunia ini tidak ada yang bisa menggagalkan kutuk apapun akan berjalan, tapi ada kabar baik bagi saudara dan seluruh dunia ini, bahwa lewat darah Yesus kutuk itu bisa dipatahkan. Hanya darah Yesus yang bisa menggagalkan, membatalkan perjanjian, tumbal, sihir, dan kegelapan dengan ilmu-ilmu yang pernah dianut oleh manusia. Dan apa yang terjadi berikutnya? Sudah baca 3. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Yang terberkati katakan amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang sudah dengar firman Tuhan, kami berdoa firman ini mendatangkan damai, kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, dan juga rezeki. Berkat Tuhan sepanjang tahun ini mengalir dengan limpah ruah. Roh Kudus, mampukan kepada setiap hati untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada ya Tuhan. Keluarga, anak cucu kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi ilah-ilah. Saudara akui dari Tuhan saat ini, kalau
ada dan engkau mau diselesaikan, sebentar selesai kita akan tumpahkan tangan dan berdoa. Dan kalau ada barang-barang tumpas, berhala atau apa saja, saudara silakan letakkan nanti tempat yang sudah kita siapkan minggu ini dan minggu depan saja, saudara-saudara, supaya itu tidak menjadi penghalang dosa untuk Tuhan memberkati kau dan juga saudara agar tidak menjadi langganan mujizat, apalagi langganan rumah sakit. Tuhan memberkati setiap kita, jadilah pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, firman ya Tuhan, kami naikkan pujian, hormat dan rasa terima kasih dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bilang kanan kiri, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Di luar adakah kakak Melki? Kakak Melki ada kakak Melki. Ayo mari sini kakak Melki. Rema-rema yang saya dapat, makasih bagikan pada saudara. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, sederhana, tapi lakukan firman Tuhan, berbuat baik. Dan sampai hari ini saya syukur sekali orang-orang yang ada itu istilah apa, circle ya, apa itu di lingkaran dekat dengan saya, semuanya betul-betul mengalami apa yang Tuhan janjikan. Baik. Terima kasih Pak Melki. Nanti saya akan buat kartu penerima berkat Tuhan dari tradisi Simon. Ya, kapan di kafe itu rahasia. Tiba-tiba bisa saya bergerak kasih waktu kebaktian ini. Ya, jadi inti adalah tidak sampai motivasi salah. Karena diumumkan mau bagi berkat, datang dari kampung mana gitu. Ya, jadi saya mau tersampai supaya betul-betul orang yang setia sama Tuhan itu. Jadi saya mau coba buatkan, nanti saya coba buatkan kartu penerima berkat Tuhan dari Pastor Musima. Ya, jadi nanti kalau waktunya tiba, saya akan tanya siapa yang mau angkat tangan. Jangan gengsi, jangan malu. Kadang-kadang malu pada tempatnya. Buang sama pada tempatnya. Lalu di hari yang sama langsung nanti yang bantu saya bagi. Nah, berkat itu apakah di hari yang sama atau minggu depan, pokoknya saudara sudah langsung yang menerimanya, dan minggu depan engkau datang atau hari itu langsung menerimanya, sehingga tidak ada lagi namanya tumpang tindih atau apa. Dan juga kalau yang malu-malu yang bisnisnya angkatan ya, angkatan pas selesai, aku mau Pastor, nggak ada gitu-gitu di sini ya. Nggak ada bisnis, nggak ada ya. Soalnya siapin pas, nanti jangan-jangan yang angkat tangan 30, yang minta 300 gitu ya. Yang lain malu-malu, jangan ya. Ini kabar baiknya sudah, supaya tidak lagi terulang yang tadi itu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berjamuan ini suci, perjamuan kudus, lalu kita akhir dengan doa berkat. Dan saudara yang mau didoakan, nanti Pastor akan menyapa, mendoakan tumpah tangan di atas. Habis itu pulang semuanya dan panjang umur, sehat selalu. Amin. Lihatlah ayat suci di tangan Bapak Ibu dan berkata-katalah dengan suara yang didengar telingamu sendiri. Angkatlah lebih tinggi kepala saudara. Di tangan Bapak Ibu terkasih, ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkata di malam perjamuan terakhir, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi engkau sekalian. Barang siapa makan roti ini, ketahuilah ia tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Percayakan kau akan hal ini? Terimalah, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu membuka cawan lalu mengangkatnya. Puji syukur. Sesudah itu firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa, kutuk, pelanggaran, dan penyakit. Pada saat minum dari cawan ini, ia akan beritakan kematianku dan kedatanganku
berkat daripada ya Allah. Untuk kami semua masuk di tahun yang baru ini, dengan berkat dan penyertaan Tuhan, kami semua aman, damai, dan berkemenangan, dan menjadi saksi untuk Tuhan, alat yang efektif untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pulanglah engkau sekalian dan bawalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia dari Bapakku di surga. Diberkatilah keluargamu sepanjang tahun ini, diberkatilah kesehatanmu, anak-anakmu, istri, suami, orang tua, mama, papa, kerabatmu, semua diberkati sehat, tubuh, jiwa, roh mereka sempurna dalam proteksi perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Keluar masukmu diberkati, diluputkan dari celaka, mara bahaya, hipnotis, tipu muslihat, diluputkan dari hidupmu. Sepanjang tahun ini engkau mengalami pelipat gandaan berkat dan hidup kudus, hidup suci, hidup takut akan Tuhan dan menghormati firman-Nya. Puji syukur, puji Tuhan, semua kami sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan sepanjang umur. Amin. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Damai di hati. Amin. ibu-ibu banyak penipuan yang atas nama Pastor Andi Simon. Tapi saya percaya dan yakin meskipun saya kena tipu, tapi saya berkat Tuhan dan berkat doa dari Pastor Andi Simon, saya bisa sampai di sini dan saya bisa mendapatkan jamahan lewat Pastor Andi Simon untuk kesembuhan saya. Terima kasih. Ibu, saya mau tanya, depan ada ribuan pemirsa ini, selama ini saya ada minta-minta uang? Tidak pernah. Ada biaya kos di sini? Tidak ada. Semua gratis. Apa yang saya lihat dari YouTube, tempat dan segala tetap sama. Iya, jadi tapi apa yang... meskipun orang itu bilang minta atas nama Andi Simon, saya tuh sepertinya tidak ingat. Kayak ada pengaruh-pengaruh ini apa? Itu mesti lihat, notice, hati-hati. Ya, jadi sekali lagi bahwa inilah kami apa adanya yang sudah lihat di media sosial di sini, ini semua apa adanya, ya. Jadi juga membatalkan tuduhan orang-orang katanya ini tamu-tamu yang datang katanya settingan, katanya dituduh, katanya dibayar, katanya. Jadi jahat sekali. Ya. Ini datang dengan ongkos sendiri, ya. Bapak dari mana, Pak? Dari Jakarta. Nah, dari Jakarta loh, jauh. Bapak melihat planning seperti apa? Bapak lihat YouTube, medsos, dan lihat kenyataannya seperti apa? Ada komen buat pemirsa ini? Saya udah jauh dari Jakarta, sama yang kita lihat di YouTube, semuanya serba gratis, kita tidak dimintain apapun juga di sini. Iya, ya. Saya harap Bapak semua senang-senang pulang ya. Data dengan segala macam penyakit hari ini lewat tumpang tangan membaik, banyak hasil yang membaik. Iya. Ini keluarga keturunan Tionghoa, saya suka sekali melayani mereka dan mereka saya lihat suka datang ke sini. Iya. Coba cerita dulu nih, apa yang membuat Cece Koko suka datang ke sini? Silakan.
karena banyak mujizat ada di sini. Tuhan Yesus menyertai kita. Banyak kesembuhan yang terjadi pada keluarga saya dan saudara-saudara saya banyak diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kalau bukan karena Tuhan Yesus mungkin kita nggak sampai hari ini bisa begitu senang gitu loh. Ya, jadi Ya, itu aja. betul-betul pekerjaan Tuhan Melalui Yesus. tangan Pastor Andy Simon kita telah Sama-sama. dibantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi di sini saya mau saksikan ya lewat live ini atau lewat video ini benar-benar loh di sini Tuhan Yesus itu hidup, doa-doa didengar sama Tuhan Yesus, dan tempat ini benar-benar kita tidak Ada rekayasa. betul, dan kita ini benar-benar bersaksi diberkati benar-benar lah. Jadi Ya. awal tahun ini 2025 Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dialah juru selamat kita yang hidup dan kekal kita. Dan saudara yang sakit, kata sama Tuhan Yesus, Tuhan masak menyembuhkan kita semuanya. Amin. Amin. Ya. Amin. kehormatan banget bisa menyapa saudara di medsos manapun juga. Terberkati, jangan sendiri saja dong, tapi dibagikan biar sampai seluruh ujung bumi tahu, kenal, merasakan siapa Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Bless you all. Happy Sunday. Berkati. Shalom, dadah.